Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu atas ampunan daripada Tuhanmu dan raihlah surganya yang mana luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Darussalam Nur Iman, semua para orang tua kami, baik kaum bapak ataupun kaum ibu, dan semua jamaah, baik anak-anak kami Masjid Darussalam Nur Iman, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul tausiah kita pada malam yang ke-7 di bulan Ramadan ini adalah dahsyatnya keutamaan di bulan Ramadan ini. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan sahabat, Bapak Ibu? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa saja yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita perhatikan Bapak Ibu, baik di samping kanan kita ataupun samping kiri kita, bahkan mungkin saudara kita terdekat ataupun orang tua kita yang tahun lalu mungkin masih sama-sama kita melaksanakan ibadah di Ramadan, rupanya tahun ini sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Sudah banyak yang berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang hadir di sini, yang bisa merasakan, menemukan lagi Ramadan ini, maka bersyukurlah kita Bapak Ibu. Bersyukur kita. Jangan kita jadikan Ramadan ini hal yang biasa-biasa saja. Ketika di awal-awal Ramadan, maka kita begitu bersemangat sekali, menggebu-gebu semangatnya minta ampun. Masuk ke minggu yang pertama habis, tinggal beberapa saat. Masuk ke 2 minggu, dan lebih banyak lagi orang di Tanah Abang daripada di masjid-masjid. Itu lah Bapak Ibu. Lebih banyak lagi orang di tempat-tempat perbelanjaan daripada di masjid-masjid. Itu apa sebabnya? Karena dia tidak tahu bagaimana fadilah keutamaan di bulan Ramadan ini. Maka ada salah satu seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Thalhah ini Bapak Ibu salah satu dari 10 sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga. Dan dia juga termasuk orang yang pertama, orang yang ke-8 masuk pertama kali mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalhah ini adalah orang yang dermawan, orang yang kaya, orang yang paling banyak memberikan sumbangsinya terhadap dakwah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berperang Bapak Ibu, kalau terjadi dulu peperangan, si Thalhah ini termasuklah dia penyumbang dana terbesar. Selain dia sebagai penyumbang dana, dia berada di barisan terdepan, di garda terdepan untuk melawan musuh atas peperangan melawan kafir Quraisy.
Itulah hebatnya si Tolha ini. Maka dijuluki baginda Rasul si Tolha ini Al-Jud, orang yang dermawan, Al-Khair, orang yang baik. Maka suatu ketika Bapak Ibu adalah dua orang pemuda datang menghadap si Tolha ini dari kaum Qudra'ah. Misalkan kita sebut sajalah satu si A, satu si B. Maka dibawalah pemuda ini yang ingin masuk ataupun memeluk agama Islam ini, dibawa si Tolha inilah ke hadapan baginda Nabi. Maka setelah dibawa ke hadapan baginda Nabi, maka disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya setelah itu resmilah orang itu memeluk agama Islam. Karena si Tolha yang membawa dua pemuda ini Bapak Ibu, maka si Tolha ini ditugaskan oleh baginda Nabi untuk membimbing kedua pemuda ini. Makanya kalau kita di zaman sekarang ini, kalau ada misalnya saudara kita yang baru-baru masuk Islam, itu tidak boleh dibiarkan itu. Itu harus kita bimbing, kita kawal gitu. Artinya apa? Ajari dulu dia minimal lah dikit-dikit dasar. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudu, apa bacaannya, gerakannya segala macam. Itu dibimbing itu sebenarnya kalau ada saudara kita yang baru masuk Islam. Jadi karena si Tolha ini adalah sebagai pembimbing kedua pemuda yang baru masuk Islam ini Bapak Ibu, basic ataupun jiwa yang ada di dalam Tolha ini rupanya terkontaminasi ke dalam dua diri pemuda ini. Artinya mereka merujuk kepada Tolha, yang mana Tolha ini adalah orang yang sangat suka bersedekah, orang yang sangat dermawan, sangat suka membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Maka rupanya terkontaminasi kepada kedua pemuda ini. Jadi ujung-ujungnya kedua pemuda yang baru masuk Islam ini ikut-ikutan jadinya. Mereka gemar bersedekah, mereka gemar membantu saudara-saudara yang membutuhkan. Gigih mereka rupanya. Jadi si Tolha ini adalah seorang pengusaha, diikuti pula daripada kedua pemuda yang baru masuk Islam ini. Maka suatu seketika Bapak Ibu, timbullah panggilan perang untuk berperang, untuk berjihad kepada kedua pemuda yang baru masuk Islam ini. Apa yang timbul dalam hati kedua pemuda ini Bapak Ibu? Mereka sangat bergembira sekali, sangat senang sekali mereka menerima tawaran untuk berperang ini. Karena apa? Berharap sekali rupanya kedua pemuda ini nanti meninggal mati syahid di dalam peperangan nanti. Mereka sangat mengharapkan kalau mereka ikut nanti berperang, alangkah indahnya, alangkah bersyukurnya saya kalau sekiranya saya meninggal di dalam peperangan, saya dalam keadaan syahid. Itu yang ada di benak pikiran kedua pemuda ini. Maka terjadilah peperangan melawan kaum kafir Quraisy Bapak Ibu. Rupanya pemuda yang si A, yang satu meninggal dia, syahid dia di dalam peperangan itu. Yang satu lagi si B masih hidup kembali dengan kemenangan gemilang, dengan membawa kabar gembira bahwasanya mereka memenangkan peperangan melawan kaum kafir Quraisy. Yang satu lagi sangat bergembira. Maka setahun kemudian meninggal pula lah pemuda yang si B tadi, yang pulang tadi membawa kemenangan itu. Meninggal dia rupanya karena sakit. Jadi satu pemuda yang meninggal dalam keadaan syahid, satu lagi meninggal dalam keadaan karena sakit. Maka Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keesokan harinya bermimpi rupanya si Tolha bin Ubaidillah ini. Apa yang ada dalam mimpinya Bapak Ibu? Berdiri dia di depan pintu surga. Kemudian muncullah suara dari dalam surga itu, panggilan. Rupanya yang dipanggil yang pertama adalah orang yang meninggal, pemuda si B yang mati dalam keadaan sakit tadi. Masuklah pemuda yang mati dalam keadaan sakit itu duluan ke dalam surga. Dan beberapa selang waktu dipanggil lagi lah pemuda si A yang meninggal dalam keadaan
yang syahid tadi meninggal dalam peperangan itu. Tentu ini menjadi keheranan, terheran-heran si Tolha ini. Kok bisa terjadi? Kok bisa duluan yang meninggal karena sakit masuk dibandingkan yang mati syahid? Karena kata Rasulullah, siapa yang meninggal dalam keadaan sakit maka dijamin masuk surga. Ini menjadi satu keheranan dalam diri Tolha di dalam mimpi itu. Maka panggilan yang ketiga muncul lagi. Apa panggilannya? Wahai Tolha, engkau belum saatnya masuk ke dalam surga, maka engkau kembalilah. Maka rupanya suruhan itu terbangunlah si Tolha ini dari mimpinya. Maka keesokan harinya Bapak Ibu diceritakanlah mimpi ini ke beberapa sahabat, bahwasanya rupanya yang duluan masuk surga itu adalah orang yang meninggal karena sakit tadi, bukan yang meninggal karena syahid itu. Maka beberapa sahabat tidak ada satupun yang percaya. Bagaimana ceritanya orang yang karena sakit masuk duluan dibandingkan orang karena syahid mati di dalam peperangan? Kata sahabat, rupanya cerita mimpi ini Bapak Ibu terdengarlah ini ke dalam kuping baginda Rasulullah SAW. Maka dipanggillah si Tolha ini, disuruhlah si Tolha ini menceritakan semua mimpinya mulai dari awal sampai akhir. Maka setelah diceritakan si Tolha mimpinya Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, dia membenarkan mimpi daripada Tolha itu. Lantas para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah seorang yang syahid belakangan masuk surga dibandingkan orang yang mati dalam keadaan sakit? Apa jawaban Rasulullah Bapak Ibu? Dia kembali bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, bukankah yang si B itu meninggal setahun setelahnya? Betul ya Rasulullah. Bukankah si B itu meninggal setelah mendapati bulan Ramadan? Betul ya Rasulullah. Bukankah si B itu di dalam Ramadan itu dia mengerjakan puasa, dia mengerjakan tarawih, dia memaksimalkan bacaan Al-Qur'annya, tak pernah bersetinggal bersedekahnya kepada anak-anak yatim dan kaum duafa? Betul ya Rasulullah. Maka ketahuilah semua para sahabatku, di saat itu bersabdalah Rasulullah Bapak Ibu, maka sesungguhnya jarak kedua pemuda ini, yang satu masih mendapati bulan Ramadan, yang satu memang mati syahid tapi tidak mendapati lagi bulan Ramadan, jarak mereka lebih jauh daripada jarak antara bumi dan langit. Maka sungguh hebat sekali dahsyatnya Bapak Ibu, kalaulah kita mengabaikan bulan Ramadan ini hanya lewat begitu saja. Bayangkan kata Nabi, fadilah keutamaan kita beribadah di bulan Ramadan ini bisa mengalahkan kedudukan derajat orang yang mati syahid di dalam peperangan. Sungguh merugi kita Bapak Ibu kalaulah kita melewatkan di Ramadan ini. Jadi semangat yang kita bangun mulai dari awal Ramadan, maka kita istiqomahkanlah itu sampai kepada akhir Ramadan nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi realita yang sering kita hadapi di masyarakat kita sekarang ini Bapak Ibu, itu di mana-mana, bukan di masjid kita ini saja. Di mana-mana masjid, kalau sudah menjelang-jelang 10 akhir Ramadan, yang awalnya dapat 5 saf laki-laki, perempuan 6 saf, nanti tinggal 1 saf laki-laki, 2 saf perempuan. Itu rata-rata. Karena kita tidak memahami bagaimana keagungan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita Bapak Ibu, tetap istiqomah kita mulai dari awal sampai akhir Ramadan nanti. Jangan pernah memudar semangat kita untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, termasuk sholat tarawihnya. Jangan karena hujan Bapak Ibu besok itu, karena bukber
Bukber ini pun banyak juga unsur fadilah apanya, negatifnya. Bukber di mana-mana, buka bersama katanya, supaya sampai buka bersama, setelah buka bersama, azan berkumandang, Isa. Apa yang disampaikan? Kita mau bergegas, mau berangkat ke masjid ini. Apa yang digoda ataupun disampaikan oleh saudara yang di samping itu, besok aja lah. Besok-besok pun masih ada yang tahu ini. Itu yang kita takutkan. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar pelajaran kepada kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.